Halo pemirsa ikutan event bersama gue Helmi Syemi, dan kali ini gue berada di Parkir Timur Senayan di mana sekarang diadakan konser dari Avenged Sevenfold, sebuah band metalcore dari Amerika Serikat. Mau tahu apa keseruannya? Yuk check it out. Halo pemirsa ikutan event, kali ini gue mau ajak kalian nikmatin konser band metal asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold. Sempat batal tampil di Jakarta pada tahun 2012 lalu, Avenged Sevenfold membayar penampilan mereka pada Minggu 18 Januari 2015 di Parkir Timur Senayan. Yang langsung menonton langsung ini cuplikannya. Ratusan penonton dengan tampilan metal dan baju atau jaket berwarna hitam sudah memadati Parkir Timur Senayan sejak siang hari. Meskipun pintu gerbang baru dibuka pada pukul 7 malam. Wow! Ada yang masih beli tiket dan ada juga yang udah siap dengan atribut konser mereka. Gak ketinggalan, momen ini dimanfaatkan para pedagang dengan menjual berbagai atribut berbau Avenged Sevenfold tentunya. Oh ya, para penonton gak cuma dari Jakarta aja, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia kayak Surabaya, Tangerang, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Bandung, Malang, dan masih banyak lainnya. Bagi lo yang mengenal siapa aja anggota Avenged Sevenfold, well, ada M Shadow di bagian vokal, lalu ada Shinny Gate dan Zeki Vengeance di gitar. Untuk basis ada Johnny Chris dan drummer baru mereka Erin Eleja yang gantiin The Rev yang meninggal pada tahun 2009 lalu. Konser dibuka dengan lagu Indonesia Raya. Semua penonton pun berdiri dan ikut nyanyi lagu kebangsaan itu. Seakan penonton pun akhirnya disambut dengan lagu Shape of Fire dan Critical Acclaim. Sambil memperkenalkan drummer baru mereka, X7 pun langsung membawakan lagu Welcome to the Family. Dua LCD besar yang disajikan oleh promotor membuat penonton dapat menikmati penampilan meta dari M Shadow dan kawan-kawan. Bahkan lo nggak akan ketinggalan aksi-aksi panggung hebat dari mereka sekalipun nonton dari bagian paling belakang. Hell to the King menjadi lagu keempat setelah M Shadow menyapa para penonton. Memasuki lagu kelima, penonton seakan dibawa kembali ke tahun 2005. Yeah, Beast and the Herald merupakan single mereka dalam album City of Evil yang dirilis 9 tahun lalu dimainkan dengan sempurna oleh Avenged Sevenfold. Jangan takut akan gerah dan keringetan, semprotan air membuat suasana panas dan semangat semakin meriah dan memuaskan dahaga penonton. Dan jangan kaget ketika lo nonton konser metal kayak gini, banyak yang pada sengaja tubrukkan badan. Itu dinamakan moshing atau gaya tarian sambil tubrukkan badan dan nyanyi bareng. Gitaris X7 Sinister Gates sempat membuat sisi solo di atas panggung yang keren banget. Penonton juga dibuat benar-benar menikmati konser setelah M Shadow meminta para penonton menyimpan gadget mereka. Yap, setelah itu M Shadow mulai nyanyi lagu Chapter 4 dari album kedua mereka, Walking the Valley. Ini keren banget, semua penonton yang tadinya cuma foto-foto dan rekam konser mereka langsung ikut nyanyi bareng tanpa gadget. As for your information, penampilan enerjik mereka bisa dibilang sangat memuaskan. Mereka bisa tampil baik meskipun selama seminggu lebih adain konser di berbagai negara di ibu kota kayak Seoul, Hong Kong, Taiwan, Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, dan juga Singapura. Hits seperti City of Evil, Seize the Day, Nightmare, Almost Easy, Afterlife dipersembahkan oleh AX7 dan menguncang Jakarta. AX7 juga menyanyikan lagu baru mereka yakni This Means War dan AC3. Lagu Unholy Confession pun dilanjutkan dengan Bad Country. Nah, sempat jeda lama nih pas lagu Bad Country, jadi banyak yang ngira konser udah selesai. Penonton pun banyak yang teriak We Want More berkali-kali. Dan serokan penonton pun mendapat hasil positif. Lagu Little Piece of Heaven pun dinyanyikan hingga usai dan menutup konser yang berakhir pada pukul 10:30 malam itu. Well, gimana konser dari Avenged Sevenfold? Nantikan liputan event selanjutnya. Pemirsa liputan event, itu adalah akhir dari konser Avenged Sevenfold yang diadakan di Parkir Timur Senayan pada hari 18 Januari 2015. Dan dengan sedikit dan beberapa lagu seperti Welcome to the Family, Afterlife, dan lain sebagainya. Oke, akhir kata gue Syemi dan kameramen Mayanda undur diri dan sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye. Halo pemirsa, sekarang gue udah ada di Jakarta Convention Center. Di sini udah ada event yang bernama Indonesia International Education and Training Expo. Di sini udah ada banyak banget universitas yang ikut berpartisipasi. Pasti penasaran kan? Ayo ikutin gue. Show on YouTube.
Indonesia International Education and Training Expo 2015 adalah pameran terbesar di Indonesia di sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dan pelatihan. Oh, selalu Binus Unif selalu join di event ini karena kan event ini udah event tahunan ya, dan kemudian kan tempat kumpulnya univ-univ gitu ya untuk memperkenalkan produk-programnya untuk yang anak-anak SMA. Promonya banyak gitu ya. Pertama kita ada diskon form, dan kemudian sebenarnya kan di Binus Unif kita sudah selesai batch beasiswanya. Tapi khusus buat mereka yang datang di pameran ini dan kemudian mereka melakukan pembelian formulir di pameran ini, mereka masih berhak untuk bisa mendapatkan beasiswa di Binus. Oke ya, sejauh ini ya. Jadi bagus kok, kita setiap hari bisa dapat sekitar 2.000-an pengunjung gitu ya. Lalu kemudian juga yang melakukan registrasi juga cukup banyak. Sarannya sih adalah terus dipertahankan ya. Cumanya mungkin yang lebih saran saya lebih adalah kepada pesertanya ya, profil pesertanya, karena tahun ini profil pesertanya mungkin lebih banyak anak SMK gitu ya. Sedangkan mungkin kan anak SMK lebih banyak kalau mereka lulus langsung kerja gitu, nggak terlalu untuk mikirin mau kuliah. Nah, sedangkan mau kuliah kan biasanya anak-anak SMA. Diselenggarakan secara konsisten setiap tahun sejak tahun 1992 atau sekitar 23 tahun yang lalu. Dalam event Education Expo sebenarnya sudah yang ke-5 kalian ini ya. Cuma kita absen tahun 2014, pernah absen sekali ya. Dan sekarang yang 2015 ikut lagi. Jadi TNI AD ini terutama dalam pameran ini ya, kita mempromosikan bagaimana cara masuk menjadi seorang perwira TNI AD ya, Bintara TNI AD dan Tamtama TNI AD. Terutama untuk perwira, kita punya sekolah Military Academy, yang mana sekolah ini sudah bertaraf internasional. Jadi kita sudah mengadakan kerjasama dengan sekolah-sekolah military academy di Asia Tenggara, dengan Singapura misalnya, dengan Thailand, terus dengan di Eropa dan Amerika. Ya, kita mengadakan pertukaran pelajar, pertukaran instruktur dengan West Point misalnya, seperti itu. Dari para siswa sebenarnya mereka banyak tertarik ya, karena pendidikan di Akademi Militer itu adalah pendidikan yang gratis. 100% gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Semua fasilitas dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, mohon maaf kasarannya celana dalamnya pun dibelikan oleh negara. Semua fasilitas, jadi kita tidak perlu memikirkan uang praktikum, tidak perlu memikirkan ada SPP dan lain sebagainya. Yang penting berprestasi baik. Sarannya untuk event ke depan, jadi ini kan memang sudah pesertanya sudah ada yang dari luar negeri ya, ada dari Malaysia, dari Eropa. Cuma penyelenggaranya itu sebaiknya itu di bawah Kementerian Pendidikan langsung. Jadi bukan lagi oleh Dinas Pendidikan DKI. Tapi event ini sebenarnya sudah harus tanggung jawab event nasional ya, oleh kementerian. Jadi tanggung jawab kementerian. Jadi bukan hanya oleh Dinas Pendidikan. Jadi mungkin suaranya itu gemanya bukan lagi hanya Jakarta, DKI. Tapi gemanya itu, promosinya itu harusnya dimasukkan ke televisi biar orang di Indonesia itu tahu bahwa di JCC ini ada pameran pendidikan. Mungkin orang Bandung, orang Jawa Tengah kan, siapa tahu mereka ingin tahu. Karena di sini kan banyak sekali universitas-universitas yang terkemuka ya, baik yang bisa dikunjungi oleh mereka. Jadi kalau sekarang kan hanya terbatas yang datang ke sini adalah siswa-siswa dari DKI. Event ini didukung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan asosiasi terkait. Mau lihat universitas yang swasta atau enggak yang negeri? Mau melihat universitas yang diinginkan, terus universitas yang bakal jadi calon yang diinginkan juga. Bagus banget ya, karena bisa membuat yang kita nggak tahu jadi kita tahu, yang kita belum
tahu dari sumber apapun jadi tahu di sini. Ya bagus juga. Terus kalau misalkan kita udah tahu mau masuk jurusan apa, kita bisa tanya sama kakaknya langsung tentang jurusan itu sendiri. Semoga lebih banyak lagi jurusan-jurusannya, stand-standnya. Terus udah sih itu aja. Sama sih ya, lebih banyak stand-standnya universitas negeri maupun swasta dan pokoknya lebih banyak. IIETE menggunakan Assembly Hall, Plenary Hall, dan Lobby Jakarta Convention Center dengan luas area kurang lebih 8.000 jumlah peserta, di mana 120 institusi dengan profil peserta, perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka dan favorit dari dalam maupun luar negeri, perguruan tinggi kedinasan, lembaga pelatihan, dan instansi pemerintah terkait. Ingin melihat-lihat universitas PTN atau PTS yang baik di sini. Bagus ya, event ini juga memberi wawasan buat kita untuk mengetahui PTN atau PTS yang baik dan memberikan kita solusi-solusi ingin masuk mana-mana. Harapan saya semoga event-event ini tuh terus ada, terus juga tempatnya juga diperluas karena tadi saya merasakan desek-desekan di sini. Event ini dikunjungi lebih dari 30.000 orang, di mana 80%-nya merupakan pembeli yang pasti, yaitu siswa-siswi sekolah lanjutan atas kelas 12. Poin ini berfungsi bukan hanya untuk keperluan merekrut calon mahasiswa, tetapi juga untuk menjaga image positif institusi. Oleh karena itu, sebagian besar pesertanya senantiasa mendesain stand-nya dengan desain yang megah dan menarik. Oke pemirsa, kita udah keliling-keliling seputar Jakarta Convention Center. Namun sayang sekali kita harus berpisah. Dan akhir kata gue Elisa dan kameramen Mayenda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa setia Liputan Event, senang sekali nih gue Lisa bakal nemenin kalian semua untuk Liputan Event kali ini. Nah, event ini bernama Home Interior Expo, tepatnya di Jakarta Convention Center di Cendrawasih Hall. Untuk kalian semua nih yang pengen cari perabotan rumah, sangat cocok nih datang ke event ini. Yuk, penasaran kan? Ikutin saya. Apabila bingung mencari beragam perlengkapan untuk mengisi rumah kesayangan Anda, event Home Interior Expo 2015 yang diadakan di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center ini adalah pilihan yang tepat. Acara yang berlangsung dari tanggal 31 Januari hingga 8 Februari 2015 ini membantu Anda menemukan berbagai peralatan rumah tangga yang tepat bagi rumah Anda. Berbagai perlengkapan seperti furnitur, tempat tidur, kitchen set, hingga pernak-pernik seperti lampu kristal, jam dinding, lukisan, dan sebagainya dapat dengan mudah Anda temukan di pameran ini. Setidaknya ada sekitar 50 stand yang menawarkan berbagai macam produk di pameran ini. Tidak hanya itu, beberapa brand luar negeri juga turut berpartisipasi, seperti Vitus, King Coil,
Pierre Cardin, Dreamline, dan sebagainya. Guna menarik pembeli, masing-masing brand bahkan menawarkan potongan harga hingga 70%. Di GCC udah lama Kak, udah 10 tahunan lah. Iya, event apa aja ikut, jadi nggak harus furniture, ada minimal kayak perumahan juga ikut. Yang jelas ini multifungsi Kak, jadi kalau mikro biasa kan satu boothnya besar, kedua harus pakai wadah khusus atau pirek. Kalau ini pakai mangkok bakso, piring beleng, mau gelas aku. Kan mikronya pada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Ini udah multidimensi, jadi ada grill, ada kombi, ada convection, dan wadahnya bebas medianya. Nggak harus pakai media khusus, pakai mangkok bakso boleh, gelas aqua juga boleh. Kalau rata-rata yang udah beli brand ini sudah punya merek lain, cuma karena dia wattnya besar dan belum multi, biasanya juga ada yang trade in, ada juga yang beli juga. Banyak juga sih yang minat, kalau di GCC khususnya ya. Yang jelas dari IO-nya event ini promonya kurang ya. Jadi untuk animo masyarakat, pengunjung, customer agak kurang. Karena kalau kita kan jemput bola Kak. Kalau misalnya pengunjung banyak kayak PRJ itu udah pasti bagus sekali. Maunya sih cuma customer aja banyak. Join dengan apa maksudnya? Event ini sudah sering ya. Jadi produk kita itu bergerak di bidang furniture ya, itu khusus untuk custom juga atau untuk retail gitu. Kita biasa isi hotel, apartemen, rumah-rumah baru gitu. Diundang, iya. Kalau untuk event-event yang lalu gitu ya agak lumayan gitu. Tapi kalau untuk kali ini kayaknya agak kurang gitu ya. Harapannya ya semoga lebih sukses aja gitu. Spesifiknya sih nggak ada ya, cuman mau lihat aja, bagus loh supaya ada bisa kita lihat perbandingan barang, dan mungkin juga harganya bisa lebih murah kan. Ya harapannya ini kan memperkenalkan produk-produk kita ya, supaya ya banyak pembeli kan gitu. Kritik sih nggak terlalu lah, baik-baik aja. Nah. Orang bilang fine aja. Sebenarnya saya hanya melihat-lihat karena kebetulan lagi renovasi rumah, jadi kita bikin lihat-lihat mungkin ada interior desain yang baru, tipe-tipe atau gaya yang baru yang sekarang muncul gitu aja. Pada umumnya ya karena event ini sering dilaksanakan, jadi mestinya pada tiap event itu ada spesifikasi khusus. Misalnya saat ini adalah lebih ditekankan pada misalnya pada ruang tamu, kemudian habis itu kamar tidur atau itu ruang anak-anak. Jadi tidak jadi satu gini. Jadi akibatnya orang-orang jadi pengunjung kurang banyak yang datang gitu. Saya sampaikan bahwa kalau ada acara-acara seperti ini lebih baik ada tematik, secara tematik. Misalnya ada untuk renovasi sendiri khusus 2 atau 3 hari tapi padat gitu, jadi otomatis orang akan datang. Juga dengan interior tentunya ada interior yang jadi unggulannya apa, misalnya interior sekarang interior minimalis, semua minimalis gitu, atau interiornya seperti lebih ke tropical atau lebih ke klasik. Nah itu mungkin lebih mengundang peminat gitu. Pemirsa, kita udah keliling-keliling seputar Home Interior Expo. Namun sayang sekali waktu yang memisahkan kita nih. Dan akhir kata, saya Lisa Lavina beserta kameramen Maenda Widayana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di liputan event lainnya. Bye-bye.